Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan podcast pemerintah Desa Semono. Untuk kali ini kami menghadirkan atau mengundang tokoh masyarakat Desa Semono. Beliau sebagai penggiat seni, penggiat kelompok pertanian, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Beliau adalah Bapak Heru Purwanto. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Pak. Sugeng Dalu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kedatangan kami sehat tanpa halangan satu apapun. Monggo boleh untuk menyapa pemirsa Pak Heru. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, damai, sejahtera, bahagia dan kaya raya tentunya kepada semua rekan-rekan netizen dimanapun Anda berada. Selamat malam. Malam ini kami diundang ke sini untuk mengikuti live podcast di pemerintah Desa Semono, Pak. Bisa perkenalan dulu Pak, nama, alamat, monggo. Nama saya Heru Purwanto. Saya bertempat tinggal di RT 2 RW 1 Dusun Kerajaan Semono. Jadi setahu saya bahwa Pak Heru ini dulu pada saat saya masih agak kecil lah, beliau adalah penggiat kesenian Pak ya, kesenian dolalak dulu kalau tidak salah namanya Anggrung Kinasih yang sempat dulu pentas di Taman Mini Pak ya. Betul. Pada waktu itu kebetulan saya memegang kesenian dolalak Anggrung Kinasih. Dan alhamdulillah waktu itu laris manis, sehingga pada tahun berapa itu kami pernah diundang juga ke Taman Mini untuk menghibur seluruh warga masyarakat yang dulu pada saat jaya-jayanya dolalak Semono Pak ya. Iya betul. Terus juga setahu saya juga pernah sebagai penggiat kelompok pertanian gula kelapa Pak ya. Iya, betul sekali dan alhamdulillah sampai sejauh ini gula kelapa di Desa Semono sangat luar biasa karena sudah bisa dibeli oleh perusahaan. Pasarnya pasar internasional Pak. Iya, sudah internasional. Ini dulu juga mungkin salah satu peran penting panjenengan untuk memasarkan produk lokal Semono khususnya gula kelapa Pak. Iya, kalau boleh cerita panjang itu untuk mengangkat gula kelapa itu memang sangat luar biasa, sehingga kami harus wirawiri ke sana kemari untuk mencari pembeli Pak. Untuk mencari pembeli, dan akhirnya saya ketemu dengan yang namanya PT Bening Triform, dan alhamdulillah sampai sekarang, dari itu sampai sekarang gula itu harganya stabil dan tidak pernah naik turun. Kalau dulu menjelang Lebaran tuh harganya sampai tinggi luar biasa, tapi setelah Lebaran tidak ada harga sama sekali. Nah setelah itu saya juga sebagai warga desa dan harus berpikir tentang tetangga juga Pak. Jadi saya harus berpikir ke tetangga bagaimana caranya agar gula itu harganya bisa stabil. Alhamdulillah. Selain dua kegiatan tersebut, setahu saya juga dulu pada saat ada program pemerintah pusat PNPM Mandiri Pak ya. Betul. Seingat saya jadi KPMD Pak. KPMD. Iya. Nah, terus dilanjutkan yang kemarin itu. Ya. Jadi dari KPMD yang PNPM 5 tahun, terus ada angkatan baru itu dari ex KPMD. Kebetulan saya juga oleh desa ditarik kembali untuk menjadi KPMD. Jadi di dunia pemerintahan desa panjenengan selalu ikut Pak J. Betul Pak, itu bukan karena
kemampuan saya, tapi karena kepercayaan pemerintah desa dan masyarakat kepada saya. Gini Pak Heru, saya manggilnya Pak Heru gitu. Oke, Nah gini Pak Heru, bahwa saat ini kan penggunaan dana desa itu kalau kita melihat di TikTok, di media lainnya, itu banyak sekali netizen yang sepertinya menginginkan bahwa dana desa itu pengen dihapus, Pak. Nah, tidak tahu kenapa, apakah itu karena banyaknya kepala desa yang korupsi atau perangkat desa yang korupsi. Penilaian Pak Heru sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang dari dana desa. Maksudnya dalam perencanaan desa, apakah panjenengan selalu dilibatkan atau tidak? Monggo Pak Heru bisa disampaikan. Jadi gini Pak, terus terang, saya itu kan sebagai aktivis desa. Jadi setiap kali ada kegiatan desa, apapun itu bentuknya, itu saya selalu dilibatkan. Sehingga saya itu tahu persis tentang kegiatan pemerintah desa. Jadi oke lah, umpama desa-desa lain ada yang kurang baik, tapi untuk desa Semono saya akui memang sangat-sangat baik dan terkesan paling cepat Pak. Paling cepat, iya betul. Dan mengenai pembangunan itu sendiri, itu dari semenjak ada DD itu sudah sangat luar biasa pembangunan ini. Iya. Bisa dicontohkan Pak, misalnya yang fisik dulu, monggo, misalnya apa? Jalan yang dulunya jalan semuanya hancur, sampai ke pelosok daerah timur itu kan jalannya minta ampun. Dulu berjalan kaki aja susah, sekarang sudah bisa dilewati mobil masuk. Iya, mobil masuk. Terus jalan-jalan CUT yang termasuk ke arah hutan-hutan rakyat. Iya, ke hutan-hutan rakyat itu semuanya, ya belum semuanya tapi sudah mayoritas terbangun. Bahkan sampai sekarang itu kalau mau membuat jalan yang harus dibangun sudah hampir habis, Pak. Iya. Nah, selain jalan, adakah yang lain, misalnya jembatan, terus bangunan-bangunan berwujud yang bersifat untuk kumpulnya masyarakat, monggo Pak? Banyak Pak, jembatan menuju hutan daerah timur sana itu sudah dibangun dengan menggunakan dana desa. Dana desa juga. Terus ada lagi tempat untuk, kalau jembatan enggak cuma satu Pak, ada beberapa titik yang memang tidak harus saya sebutkan sih. Kondisinya memang harus dibangun gitu. Iya, memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan karena membangun itu kehendak pemerintah desa, bukan. Itu mutlak memang itu kebutuhan masyarakat. Jadi tetap aja saya sebagai aktivis desa juga kadang-kadang membantu mengusulkan warga agar usulan-usulan warga itu bisa direalisasi. Iya, betul. Termasuk mungkin ada semacam alat-alat seni, apakah pernah diadakan oleh desa Pak? Misalnya gamelan atau apa gitu. Hampir setiap kesenian sudah pernah mendapatkan bantuan. Jadi termasuk gamelan milik desa ini juga belum lama ada lagi yang di kelompok-kelompok seni lainnya, ada jaran kepang, ada ndulala. Sekarang yang belum itu tinggal selawatan Jawa itu yang memang itu belum tersentuh. Tapi kalau hadroh dan lain sebagainya rata-rata sudah pernah mendapatkan bantuan. Jadi selain infrastruktur berupa jalan, jembatan, bangunan gedung Pak, ada Pak, balai pertemuan itu di antara desa-desa itu
Setahu saya baru berapa desa yang punya balai pertemuan, tapi alhamdulillah desa saya ini sudah ada Pak, desa Semono itu sudah ada, dan itu juga nggak abal-abal Pak, memang lumayan bagus, boleh dikatakan super lah. Balai pertemuan sama balai desanya itu menang balai pertemuan. Iya betul. Terus yang lagi digarap sekarang itu apa itu Kepunden itu yang satunya sudah selesai. Tinggal yang satunya ini finishing atap, atapnya yang belum dipasang. Jadi intinya kegiatan-kegiatan pembangunan di desa itu benar-benar dilaksanakan Pak ya. Betul, iya. Nah sekarang misalnya gini Pak, ini jujur saja. Misalnya nanti kok dana desa itu benar-benar dihapus, itu apakah panjenengan setuju? Misalnya setuju, jurusannya apa, Bang Pak? Aduh Pak, itu sangat-sangat berat kalau memang itu dihapus. Bagi saya sendiri sebagai masyarakat itu, kalau memang dana desa dihapus, terus kita itu mau membangun pakai apa? Pakai apa? Dananya nggak ada. Apa ya mungkin kita mau kembali ke tahun 70-an ke sana, yang setiap kali mau membangun harus narik warga untuk iuran, itu kan sangat-sangat memberatkan warga. Makanya ya saya berharaplah agar itu tidak dihapus. Kecuali kalau desa itu memang PAD-nya besar itu tidak masalah Pak. Tapi desa kita itu kan tidak punya PAD, bengkok nggak punya, adanya cuma hutan belantara kayak gitu ya. Kalau memang itu dihapus, kita benar-benar ya warga desa Semono khususnya itu mati kutu Pak. Iya. Itu yang bersifat pembangunan fisik. Nah misalnya pembangunan non fisik, artinya di sektor pendidikan, sektor kesehatan, ketika nanti tidak ada dana desa kan juga gimana gitu Pak ya? Nah ya, sedangkan dana desa itu kan terbagi menjadi beberapa kelompok atau bidang. Ada yang di bidang pendidikan, bidang lain-lain ya, terutama di pemerintahan. Nah itu kalau memang benar-benar dihapus, apa kira-kira pemerintah desa itu mau kerja bakti murni tanpa ada apa-apanya? Makanya sangat-sangat berat Pak kalau itu memang dihapus. Jadi harapan Bapak terkait dengan dana desa untuk tahun-tahun ke depan itu tetap berlanjut untuk dana desa Pak Ji. Seandainya dana desa tidak dilanjut, tapi ada gantinya yang mirip-mirip Pak. Yang mirip-mirip, entah namanya apa, tapi yang penting dana itu tetap ada ke desa, dan angkanya juga mendekati sehingga bisa untuk menutup gaji pengaji, guru PAUD, terus dan lain-lain, terlebih-lebih di pembangunannya. Kita sama sekali tidak bisa membangun kalau memang tidak ada dana. Iya. Ya, baik pemirsa, kesimpulan perbincangan malam ini bersama Pak Heru sebagai penggiat seni, juga penggiat kelompok tani, intinya bahwa dana desa itu kepenginnya masih berlanjut, jadi tidak dihapus. Jadi baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya, jenengan meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bermanfaat bagi pemerintah desa dan bermanfaat juga bagi warga masyarakat desa Semono. Dan intinya dana desa tidak dihapus, tetap jalan. Terima kasih pemirsa, banyak kekurangan mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.